Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang tugas teknologi peralatan konstruksi. Ini merupakan beberapa poin yang akan kami jelaskan, mulai dari pemilihan proyek, identifikasi kebutuhan proyek, perencanaan skenario peralatan, asumsi dasar, perencanaan peralatan, analisis produktivitas, analisis biaya, dan yang terakhir kesimpulan. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Ryan Raka dengan NIM 081 dari kelas Jalan Jembatan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Putu Rifan Naya dengan NIM 053 dari Jalan Jembatan 2023. Oke, izin perkenalkan, saya Firman Syah Santoso dengan NIM 034 dari kelas konsentrasi Jalan Jembatan angkatan 2023. Perkenalkan nama saya Indah Agustina, NIM 162 dari kelas Jalan Jembatan. Perkenalkan nama saya Zaki Dialog dengan NIM 097 dari kelas Jalan Jembatan angkatan 2023. Kelas 2. Perkenalkan, nama saya Maulana Husdaya Fisi Bagusi dengan NIM 013 dari kelas Jalan Jembatan. Perkenalkan, nama saya Haga Gilbert Warga Purba dengan NIM 112 dari kelas Jalan Jembatan. Perkenalkan, saya Santia Gita Cahyani dengan NIM 166 dari kelas Jalan Jembatan. Selanjutnya kami akan membahas topik pertama yaitu pemilihan proyek. Pemilihan proyek. Uh, Infrastruktur jalan merupakan salah satu inisiatif strategis pemerintah Indonesia dalam upaya meningkatkan konektivitas antar wilayah untuk mempermudah efisiensi logistik dan mendorong pertumbuhan ekonomi regional dalam konteks tersebut, proyek Jalan Tol Solo Yogyakarta ini memiliki peran sentral karena terletak di daerah Jawa Tengah dan penghubung ke daerah istimewa Yogyakarta. Proyek ini memiliki kompleksitas yang tinggi karena melibatkan pembangunan struktur layang yaitu erection girder di atas ring road yang padat, khususnya di daerah Simpang 4 dan daerah-daerah yang lainnya. Khusus pekerjaan proyek ini kita mengerjakan konstruksi paket 2.2 yang dimulai di tahun 2023 dan akan direncanakan pada selesai tahun 2025. Pembangunan ini meliputi pekerjaan struktur seperti pembangunan jembatan dan pemasangan alat girder lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, pada selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis pekerjaan dan skenario. Skenario. Yang pertama, jenis pekerjaan. Pekerjaan yang akan kami laksanakan adalah erection girder, yaitu proses pemasangan atau pengangkatan balok girder, beton atau baja ke atas tumpuannya atau abutment pilar. Dalam konstruksi jembatan atau flyover menggunakan alat berat seperti kren atau lancar gantri. Nah, proses ini termasuk pekerjaan yang cukup krusial dalam proyek jalan dan struktur karena membutuhkan ketelitian tinggi serta penggunaan alat berat seperti kren atau lancar gantri. Di sisi kanan, dapat kita lihat pada flowchart erection yang menunjukkan tahapan pengerjaan. Proses ini diawali dengan tahap persiapan mulai dari validating plan, pemeriksaan alat, hingga pengecekan kondisi lapangan, dan kelengkapan keselamatan kerja. Setelah semua dinyatakan siap, pekerjaan berlanjut ke tahap pelaksanaan, yaitu pengangkatan girder, perapian posisi, pemasangan bearing pad, hingga girder berhasil ditempatkan dengan aman dan presisi. Lalu, setiap tahapannya memiliki safety checkpoint, sehingga aspek keselamatan menjadi prioritas utama untuk meminimalkan risiko selama proses erection berlangsung. Nah, dengan alur kerja yang terstruktur dan pengawasan yang ketat, diharapkan pekerjaan berjalan efektif, aman, dan sesuai target. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, mungkin untuk selanjutnya sampai di bagian perencanaan skenario peralatan. Jadi pada skenario A didapati produktivitas dan mobilitas menengah. Dan pada skenario A, perencanaan erection girder PCI disusun dengan mempertimbangkan produktivitas dan mobilitas alat pada tingkat menengah. Skenario ini digunakan untuk kondisi lapangan yang memiliki keterbatasan sumber daya, ruang gerak alat yang terbatas, dan akses logistik yang bersifat standar. Lalu pendekatan ini bertujuan memberikan gambaran realistis mengenai waktu pelaksanaan dan efisiensi kerja pada kondisi normal di lapangan. Lalu skenario A pun juga berfungsi sebagai acuan dasar baseline
dalam penyusunan jadwal pelaksanaan serta sebagai alat untuk mengidentifikasi hambatan operasional yang umum terjadi selama proses erection girder. Lalu didapati juga pada skenario B, produktivitas dan mobilitas tinggi. Pada skenario B, perencanaan diarahkan untuk mencapai produktivitas kerja yang lebih tinggi serta mobilitas peralatan yang lebih optimal. Skenario ini diterapkan pada kondisi proyek yang didukung sumber daya lengkap, area kerja yang luas, dan akses logistik yang lebih lancar. Penggunaan alat berat dengan kapasitas lebih besar dan teknologi lebih tinggi memungkinkan pengerjaan dilakukan lebih cepat dan lebih stimulan. Skenario B berfungsi sebagai benchmark kinerja optimal sehingga menjadi referensi percepatan waktu pelaksanaan pada proyek dengan target penyelesaian yang lebih ketat. Terus selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya kita masuk pada asumsi dasar. Pada asumsi dasar ini ada cycle time. Cycle time sendiri adalah jarak perpindahan dan kecepatan operasional kren sesuai data pabrikan dalam kondisi yang aman. Cycle time di sini diambil dari pendekatan melalui beberapa jurnal yang telah kami baca. Untuk T3 dan T4 didapat dari brosur yaitu pada swing speed dan juga speed untuk perpindahan alatnya. Pada skenario A, kita menggunakan dua kren, yaitu Hitachi CX-1000 dengan kapasitas 100 ton, sedangkan untuk berat girdernya sendiri yaitu 80,23 ton, dan dibagi merata pada dua kren yang digunakan. Selanjutnya yaitu pada skenario B, kita menggunakan dua kren Kobelco CKS 2500 dengan kapasitas 250 ton dan dengan berat girder yang sama dan menggunakan dua kren juga untuk faktor keamanan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Oke, selanjutnya ada perencanaan peralatan. Di sini ada dua skenario. Yang skenario pertama yaitu 2 unit crawler kren Hitachi CX-1000 dengan kapasitas maksimal yaitu 110 ton kali 5 meter. Dan skenario B yaitu 2 unit crawler kren Kobelco CKS 2500 dengan kapasitas 250 ton kali 4,6. Dari dua skenario ini kita dapatkan manakah yang efisien secara biaya dan secara waktu pengerjaan dari skenario A dan B. Selanjutnya ada penempatan peralatan. Kita gunakan dua kren agar dalam proses pengangkatan girder si posisi girder ini mengangkat beban dengan presisi dan menjamin pekerjaan dapat dilakukan dengan aman dan efisien. Selanjutnya ada sudut koreksi. Dengan pengangkatan girder sepanjang 40,8 meter dengan kapasitas 110 ton, radius dari boom yaitu 6 meter dan sudut derajat boom yaitu 71 derajat dan panjang 16 meter sehingga dapat kapasitas angkat kren yaitu 91,6 dalam satuan ton. Dan yang kedua ada skenario B dengan CKS 2500 kapasitas 250 ton di mana didapat radius boom sebesar 12 meter, sudut sama yaitu 71 derajat dan panjang boom 33,5 meter. Dan dari dua skenario tadi baik Hitachi CX-1000 maupun Kobelco CKS 2500 dapat digunakan untuk pekerjaan pengangkatan girder dengan berat yaitu 40,8 meter. Perbedaannya terletak pada fleksibilitas radius kerja dan kebutuhan ruang. Pemilihan akhir kren akan disesuaikan dengan kondisi lapangan, akses kerja, dan efisien waktu di area pekerjaan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, saya akan menjelaskan tentang analisis produktivitas. Jadi dalam analisis produktivitas itu sebenarnya ada tabel untuk pemeliharaan mesin dan juga efisiensi waktu. Di sini analisis produktivitas tuh bertujuan untuk mengetahui keefisiensian penggunaan suatu alat sehingga dalam perhitungan di suatu proyek tidak terlalu besar maupun tidak akan merasa rugi. Di sini dijelaskan ada jumlah siklus dalam per jam yaitu N.
di sini 60 itu untuk asumsi 60 menit dengan waktu total dari penjelasan ini tuh 63,6 itu dapat dari cycle time. Kemudian masuk ke key, di sini ada key kali N kali E, yaitu key sendiri merupakan ketentuan yang berangka 1, kemudian dikali N. N itu ada di hasil dari 60 ini dibagi dengan waktu total. Kemudian E didapatkan dari tabel tabel tentang pemeliharaan mesin dan juga efisiensi penggunaan alat. Kemudian total buah ini berdasarkan dari berapa girder yang mau dipakai dalam sekali pekerjaan, dan juga dibagi dengan 0,857 kali 8 jam. Kemudian masuk ke key kapasitas beban. Kapasitas beban sendiri hasil dari ukuran trek yang sebelumnya udah dihitung terlebih dahulu. Kemudian masuk ke key all. Key all sendiri hasil dari key ini dan juga SF atau safety factor. Di sini safety factor ditentukan dari asumsi kita mencari dari referensi mendapatkan 2,03. Masuk ke QU. QU sendiri hasil dari beberapa perhitungan seperti dari kapasitas tanah maupun yang lain. Setelah mendapatkan semuanya, kita bakal membandingkan dari QAll harus lebih besar daripada QU. Mungkin untuk analisis produktivitas cukup itu saja, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada analisis biaya. Jadi di proyek kali ini kita berencana menggunakan 2 skenario. Yang pertama, kita menggunakan 2 crawler crane Hitachi CX 1000 dengan kapasitas 100 ton dengan tarif sewa crane 25 juta per hari dalam 8 jam kerja dengan menggunakan tenaga kerja operator, trigger, dan signalman dengan total upah 730.000 dengan konsumsi bahan bakar 80 liter per jam. Jadi selama 8 jam kita membutuhkan 640 liter. Biaya bahan bakar sendiri yaitu 21.450.000 dikali dengan kebutuhan 640 liter hari. Jadi satu hari kita menggunakan 13.728.000 bahan bakar. Jadi untuk 2 crane kita menghabiskan 27 juta sekian. Untuk skenario B, tarif sewa untuk crane Kobelco CKS 2500 dengan kapasitas 250 ton yaitu 50 juta per hari dengan 8 jam hari kerja dengan kebutuhan tenaga yang sama yaitu 730.000, yaitu ada operator, trigger, dan signalman. Sehingga dengan estimasi biaya yaitu 130.180.000 dapat disimpulkan bahwa kita lebih memilih skenario A karena memiliki biaya yang lebih murah dan efisiensi waktu pun tidak terlalu berpengaruh, sama-sama 2 hari. Jadi kita pakai skenario A. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan laporan yang telah kami rencanakan, kami mendapatkan kesimpulan pada proyek Jalan Tol Jogja Solo, Yaya Kulon Progo itu dapat disimpulkan bahwa pemilihan jenis dan kapasitas alat berat itu memberikan pengaruh signifikan terhadap total biaya pelaksanaan. Jadi pada laporan ini, kami membandingkan 2 skenario utama, yaitu sebagai berikut. Skenario A menggunakan alat berat Hitachi CX 1000. Solusi ini adalah pilihan yang paling ekonomis menurut kami. Dengan biaya operasional 40 juta sekian per alatnya,
Tapi kita harus menerima kenyataan bahwa produktivitas yang dimiliki alat ini menengah, yang berarti waktu tunggu atau idle time-nya akan lebih panjang. Jadi ini adalah em, pilihan kalau misalnya proyek ini ingin lebih menghemat anggaran. Kalau prioritas utamanya adalah menghemat anggaran. Sedangkan untuk skenario B, kami menggunakan Kobelco CKS 2500. Sebaliknya, berbeda dengan skenario A, skenario B ini menawarkan produktivitas yang lebih tinggi dengan kapasitas yang lebih besar dan lebih memakan biaya lebih tinggi. Tapi ini dapat menjamin proses erection girder kami lebih cepat. Namun untuk alat ini sendiri memakan biaya 65 juta sekian per alatnya. Jadi kalau misalnya untuk proyek ingin mempercepat waktu, itu menggunakan skenario B. Kemudian, selanjutnya ada rekomendasi. Kita memiliki rekomendasi yang mempertimbangkan 4 faktor, yaitu ada rencana anggaran biaya. Jadi pada skenario A ini memang memakan biaya yang lebih rendah. Tapi kalau misalnya kalau dipastikan dengan pengawasan yang ketat pada jadwal kerja, itu bisa menghindari keterlambatan proyek yang merugikan. Selanjutnya ada target waktu penyelesaian proyek. Jadi kalau misalnya kita mau ngejar waktu, ngejar tayang, direkomendasikan untuk memakai skenario B. Karena dia memiliki produktivitas yang lebih tinggi dan memastikan target waktu selesai dengan cepat dan tepat. Kemudian ada operasi lapangan. Jadi pengelolaan alat berat di lapangan harus dilakukan secara teratur agar tidak terjadi hambatan operasional dan risiko kecelakaan kerja. Kemudian faktor yang keempat adalah efisiensi biaya operasional. Perencanaan bahan bakar dan tenaga harus tepat agar biaya operasional tidak melebihi anggaran yang telah kami rencanakan. Sekian dari kelompok 2. Terima kasih telah mendengarkan presentasi kami. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.